Pembalap Ducati Lenovo Team, Francisco Bagnaia dipandang masih memiliki kemampuan menyaingi rekan setimnya Marc Marquez yang dominan pada MotoGP 2025. Hingga 10 seri yang sudah berjalan kendali persaingan musim ini masih dipegang Marquez yang merupakan anak baru di tim pabrikan Ducati. The Baby Alien menggoreskan dominasi yang sulit dibendung melalui hasil 8 podium dengan 6 kemenangan Grand Prix sejauh ini. Dominasi Marquez atas pesaingnya kian tampak jika menilik dari hasil sprint race di mana dia tidak pernah absen meraih kemenangan. Ia hanya gagal meraih kemenangan sprint race ketika tampil dalam seri MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone dengan hasil akhir finish di tempat kedua. Rapor peraih 8 gelar juara dunia itu sangat berbeda dengan rekan setimnya Francisco Bagnaia yang sama-sama menggeber motor Ducati Desmosedici GP25, di mana murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut masih kesulitan dan mengaku sudah kehilangan perasaan terhadap kuda besinya. Bagnaia baru menorehkan 6 podium dengan 1 kemenangan Grand Prix hingga sejauh ini dan 5 podium sprint yang membuatnya tertahan di peringkat ketiga. Juara dunia MotoGP musim 2022 dan 2023 itu tertinggal 126 poin dari Marquez yang berada di puncak klasemen dengan raihan 307 poin. Kendati kalah dari Marquez soal pencapaian hingga sejauh ini, Loris Capirossi tetap menilai Bagnaia merupakan pembalap dengan bakat hebat. Rival masa lalu Valentino Rossi yang kini menjabat sebagai penasihat keamanan Dorna Sports itu tetap mengapresiasi perjuangan dari Francisco Bagnaia. Walau mengalami kesulitan sejak awal musim ini, Capirossi percaya Bagnaia bisa kembali ke performa terbaiknya jika dia tetap bekerja keras. Pembalap berusia 28 tahun itu diyakini hanya perlu memoles pendekatannya dalam memahami karakter kuda besinya untuk kembali melejit seperti sebelumnya. Tidak ada yang bisa melakukan seperti itu karena Bagnaia adalah pembalap yang sudah pernah menang. Dia menang di kelas MotoGP dengan melawan banyak talenta melalui beberapa balapan yang indah dengan penuh perjuangan. Pecco adalah pembalap yang bisa bersaing meski kondisi ini tentu saja lebih buruk untuk saya jika berada di posisi sebagai rekan Marquez daripada Bagnaia yang melakukannya dengan baik. Dia hanya perlu sedikit menyempurnakan diri dan mencoba memahami motor ini dan saya percaya padanya karena saya tahu dia adalah pembalap hebat juga. Saya yakin dia akan kembali ke performa terbaiknya karena sudah jelas bahwa lawan-lawannya sangat kuat. Aprilia bekerja dengan sangat baik di mana Marco Bezzecchi bekerja sangat keras dan memberikan banyak tekanan kepada Marquez. Ada banyak pembalap yang kuat tapi Bagnaia adalah salah satunya dan saya yakin dia akan kembali, kata Loris Capirossi, sebagaimana dilansir dari laman Motosan. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo dinilai sudah memberikan segala kemampuannya untuk mendapatkan hasil yang baik pada MotoGP musim 2025 ini. Rasa kecewa kembali didapatkan Quartararo dalam aksi terakhirnya di lintasan dalam seri MotoGP Belanda 2025 di sirkuit Assen. Bagaimana tidak perjuangan mati-matian pembalap berjuluk El Diablo tersebut untuk tampil mumpuni pada babak kualifikasi membuahkan hasil yang manis. Quartararo melejit dan mendapatkan pole position atau start terdepannya sepanjang musim ini bersama tim asal Iwata Jepang tersebut. Namun start dari posisi terdepan pun tidak menjamin langkah Quartararo dalam seri ke-10 musim ini berjalan dengan mulus baik untuk balapan sprint atau Grand Prix. Juara dunia MotoGP musim 2021 tersebut harus gigit jari saat sprint race atau balapan mini di mana dia tidak bisa merampungkan lomba. Adapun saat Grand Prix Quartararo tak mampu membendung kecepatan Ducati yang mengandalkan Marc Marquez dalam meraih kemenangan. Rider berusia 26 tahun tersebut melorot tajam dalam lomba selama 26 putaran itu sebelum akhirnya menduduki finish di tempat ke-10. Sepak terjang Quartararo dalam balapan MotoGP Belanda tersebut turut mengundang perhatian dari pengamat MotoGP yaitu Carlo Pernat untuk berkomentar. Pria asal Italia tersebut menilai bahwa performa yang ditunjukkan oleh Fabio Quartararo di atas motor M1 tak lepas dari keuntungan Yamaha sebagai tim konsesi.
Tim berlogo garpu Tala itu mulai menunjukkan geliatnya dari ambisi Quartararo untuk menandingi kecepatan seorang Marc Marquez di atas motor Ducati. Bagi pernat pembalap asal Prancis itu benar-benar berada di level yang lebih tinggi dan belum mampu terakomodasi oleh performa motor Yamaha saat ini, di mana sebelumnya Fabio Quartararo sendiri juga sudah mengakui bahwa kuda besinya masih memiliki kendala teknis berupa catering frekuensi getaran pada mesin. Status konsesi telah membantu Yamaha dan Honda, tapi pada akhirnya Anda tahu di satu seri mereka berjalan dengan baik dan yang lain buruk lalu setengahnya lagi bagus. Di sini Honda mengambil mantel Yamaha berkat Quartararo yang juga melakukannya dengan baik, tapi kemudian Anda tahu bahwa Fabio adalah seorang juara, dia adalah salah satu fenomena seperti Marc Marquez dan dia memberikan lebih dari yang seharusnya diberikan oleh motornya. Tetapi saya tidak tahu apakah itu cukup bagus karena pada akhirnya dia bahkan tidak membawa motornya ke titik terendah dan karena masalah teknis dia tidak memiliki datanya, di mana menurut saya itu bisa menjadi sesuatu yang negatif. Mereka sedang menunggu untuk memiliki mesin V4 yang akan memulai debutnya dan hampir pasti bahwa tahun ini kita akan melihatnya sebagai wildcard di Grand Prix. Tapi sekarang pasar akan menggila karena sejujurnya kejuaraan dunia adalah milik Ducati dan milik Marquez, kata Carlo Pernat, sebagaimana dilansir dari laman Motosan. Pembalap LCR Honda Castrol, Johann Zarco mulai mengeluhkan pengembangan motor Honda RC213V yang menurutnya sudah pada batas maksimal. Pembalap Honda kembali kesulitan untuk menembus persaingan pada posisi 10 besar setelah tampil cukup menjanjikan pada awal-awal musim. Johann Zarco merasa kesulitan pada motornya dalam dua seri balap terakhir pada MotoGP Italia dan MotoGP Belanda 2025. Dalam dua balapan di sirkuit Mugello Italia dan sirkuit Assen Belanda tersebut tidak ada pembalap Honda yang mampu finish di posisi 10 besar, bahkan terakhir pembalap dari tim pabrikan Honda yakni Joan Mir yang berhasil finish ke-7 dalam balapan MotoGP Aragon 2025 lalu. Sebelumnya dua pembalap Honda bahkan berhasil lolos ke posisi 10 besar yakni Johann Zarco yang naik podium dengan finish kedua dan Joan Mir yang finish di urutan ke-10. Zarco sendiri bahkan menjadi pembalap satu-satunya dari tim Jepang yang berhasil memenangkan balapan dalam dua musim terakhir MotoGP. Johann Zarco sukses memenangkan balapan kandangnya musim ini di MotoGP Prancis dan bahkan terakhir kali pembalap Honda menang juga datang dari pembalap tim LCR Honda yakni Alex Rins pada MotoGP Amerika 2023. Pada MotoGP Belanda 2025 Zarco sendiri hanya finish di posisi ke-12. Pembalap penguji Honda yaitu Alex Espargaro mengatakan bahwa bagian depan Honda paling kuat di tikungan di mana Anda harus mengerem keras dan memberi banyak beban pada ban depan, namun di tikungan cepat ia kesulitan dan perangkat elektronik tidak memberikan dukungan yang dibutuhkannya. Zarco sepakat bahwa motor Honda kesulitan ketika melahap tikungan cepat tetapi lebih baik jika tikungan lambat dan dia menjelaskan bahwa yang terpenting adalah kestabilan bukan perihal perangkat elektronik. Zarco menjelaskan masalah sebenarnya adalah pembalap Honda tak mampu membangun kecepatan yang cukup. Pada hari Sabtu pagi kami mencoba memberi saya perasaan yang lebih baik dengan pengaturan motor dan melangkah maju tetapi kami malah mundur. Itu sulit diterima dan kami harus memulai ulang. Saya tidak tahu mengapa kami memacu batas, sangat sulit untuk dipahami, sulit untuk mengatakan apakah ini masalah perangkat elektronik atau aerodinamika. Tetapi saya setuju dengan Alex bahwa kami lebih kesulitan di tikungan cepat daripada di tikungan lambat karena kecepatan tinggi ada efek aerodinamis yang terbentuk tetapi saya tidak tahu karena saya bukan seorang insinyur. Saat menikung bagi saya yang terpenting adalah keseimbangan motor bukan elektronik atau pengereman mesin dan kita bisa mencoba lebih banyak pengereman mesin di area itu tetapi itu tetap tak akan meningkatkan kemampuan menikung. Ini bukan hanya tentang beban di bagian depan karena dengan begitu Anda hanya perlu mengerem lebih keras tapi itu akan menjadi penjelasan yang terlalu sederhana jadi kami mencoba untuk terus menekan dan tetap dekat dengan para pebalap teratas dan yang sulit selama dua akhir pekan balapan terakhir adalah ketika saya mencoba mengikuti yang lain.
Saya merasa seperti mengendarai motor tahun lalu, saya tak dapat mengimbangi mereka dan tak dapat menyalip mereka karena itu sangat sulit, jadi itulah mengapa saya sangat kecewa, kata Johann Zarco, sebagaimana dilansir dari Speedweek.